Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Anang Setri Utomo ya dari Universitas Pendidikan Indonesia ya. Di sini saya akan membuat video tentang book report ya. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas basic life skill ya tentang membaca buku dan membuat laporannya ya. Langsung saja. Di sini saya akan mereport buku atau memberikan laporan tentang buku yang saya baca ya. Lalu buku apa yang saya baca ya? Bukunya adalah buku ini ya. Buku Jurus Jitu Mengelola Emosi ya. Di sini banyak sekali ada langkah-langkah mengenai emosi, kemudian ada banyak sekali cerita-cerita ya tentang bagaimana kita harus mengelola emosi kita untuk lalu mengubahnya menjadi kekuatan diri gitu ya. Langsung saja, buku ini ditulis oleh seorang yang sangat luar biasa yaitu bernama Ken Lindner ya. Sampulnya lumayan bagus, dari warnanya saya suka, desainnya simple saya suka, kemudian dari cetakannya juga saya suka ya. Kemudian lanjut masuk ke halaman. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Gemilang ya, kelompok pustaka alfabet anggota IKAPI ya. Diterbitkan di Jakarta pada bulan Desember 2019. Jadi buku ini diterbitkan tahun 2019. Kemudian tebal dari buku ini yaitu ada berapa halaman ini? 328 halaman guys ya. Setelah itu ukuran buku ini adalah 13 kali 20 cm ya. Buku ini yang menarik dari buku ini adalah ketika saya membaca dari resensi ya, tuh ada perkataan dari Colin Cowherd ya, penyiar radio nasional Syndicate ya. Beliau mengatakan bahwa setiap hari kita biarkan emosi kita menguasai kehidupan kita gitu. Jadi perkataan ini banyak sekali makna ya, banyak sekali makna yang terkandung dalam perkataan ini. Nah, apa yang terkandung dalam perkataan ini? Maka kita ulas lanjut pada buku ini ya. Ya, di dalam buku ini ada beberapa rangkaian subbab ya. Yang pertama itu ada 3 bagian. Yang bagian 1 judulnya yaitu dasar kekuatan, yaitu mengetahui konsep dasar penguasaan emosi. Kemudian yang kedua yaitu ada langkah-langkah penguasaan emosi ya, mulai dari apa saja nanti langkah-langkahnya kita cari tahu. Kemudian bagian yang ketiga yaitu ada sentuhan akhir atau biasa yang kita sebut itu editing lah, editing tentang bagaimana mengelola emosi gitu. Langsung saja masuk ke bagian 1. Yang pertama itu dasar kekuatan atau dasar konsep emosi ya. Kita tahu bahwa setiap orang mempunyai atau bisa emosi ya. Setiap orang itu mempunyai tingkat emosi. Namun jika emosi tersebut tidak bisa dikendalikan, maka hal tersebut akan menyebabkan efek negatif gitu. Jadi pentingnya penguasaan emosi di sini adalah yang pertama, penguasaan emosi di sini bertujuan untuk mengubah hal negatif tersebut kepada hal positif. Kemudian selanjutnya agar memotivasi diri kita untuk mencapai apa yang kita tujukan gitu. Jadi penguasaan dari emosi itu bukan hanya mengendalikan hawa nafsu saja, tapi penguasaan emosi di sini bisa untuk memotivasi diri kita, untuk mendorong kita untuk mencapai hal-hal atau tujuan hidup kita gitu. Tuh. Kemudian dari bab di sini ada banyak sekali subbab, namun yang akan saya bahas di sini adalah dari muatan energi ya. Ketika seseorang emosi ya, ketika seseorang marah ya, itu akan menimbulkan suatu muatan energi yang sangat tinggi ya. Nah, maka dari itu perlu adanya penguasaan emosi tuh. Jadi
muatan energi di sini itu banyak sekali, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, namun di sini banyak sekali hal dari muatan energi ini yang negatif. Akan tetapi dengan cara kita menguasai emosi tersebut, ya, dengan cara kita mengetahui dasar-dasar dari penguasaan emosi tersebut, nah, kita dapat mengubah negatif tersebut kepada positif, dan itu akan mendorong kita kepada tujuan hidup kita gitu. Nah, sekilas dari bab 1 itu, ya, di sini banyak sekali pedoman ya. Seperti itu ya, dari penguasaan emosi tersebut ya. Kita itu yang penting ya dari penguasaan energi di sini, ya, kita yang pertama harus mengetahui muatan energinya itu, muatan energi yang dibawa dari emosi tersebut itu seperti apa ya, kita harus tahu dulu. Kemudian yang kedua adalah komponen kognitif ya, emosi dan menentukan pilihan hidup. Jadi kita harus memilih komponen kognitif ya untuk menentukan pilihan hidup ya. Jadi komponen kognitif ini diadu dombakan dengan emosi yang akan menuntun ke pilihan hidup ya. Kemudian kita harus siap atas emosi tersebut. Nah, itu. Jadi itulah penguasaan diri ya. Kemudian lanjut ke yang bagian kedua ya. Bagian kedua itu halaman berapa ya? Saya lupa. Halaman 31. Nah, di sini ada banyak sekali langkah-langkah ya. Nah, dari sini di bab 2 ini akan diringkas menjadi 3. Yang pertama yaitu ada 4 pralangkah saat mendesak atau cegah serang. Kemudian 2 langkah itu saat mendesak. Kemudian yang 2 langkah, yang 1 langkah lagi yaitu langkah pasca saat mendesak. Gitu. Jadi di sini banyak sekali. Namun yang akan saya bahas di bab 3 ini atau di bagian 2 ini, maaf, di bagian 2 ini itu adalah PETS atau Personal Emotional Triggers ya. PET itu apa? Kalian bertanya-tanya, oh, PET itu apa sih? Personal Emotion Triggers itu apa sih? Nah, sebelum masuk ke pengertian PET itu, di sini ada istilah bahwa emas Anda dan kebenaran Anda itu mencakup semua masalah, peristiwa, tujuan, impian yang memotivasi diri Anda gitu. Jadi sebelum kita mengetahui PETS, kita harus mengetahui dulu istilah emas Anda dan kebenaran Anda, karena ini hampir sama artinya dengan PETS tersebut. Nah, di sini dijelaskan bahwa emas inilah yang akan memotivasi Anda. Kemudian kebenaran Anda ini adalah visi Anda mengenai kehidupan yang sangat Anda dambakan ya. Kehidupan yang sangat Anda dapatkan bagi diri sendiri dan sosok yang paling Anda ingin wujudkan dalam diri Anda gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa emas Anda dan kebenaran Anda di sini itu adalah motivasi Anda untuk kehidupan Anda ke depannya gitu, atau motivasi Anda untuk visi Anda ke depannya gitu. Ya, itu sekilas tentang emas Anda dan kebenaran Anda. Nah, masuk ke PETS. Nah, PETS di sini sama halnya dengan ini emas Anda adalah kebenaran Anda. Namun PETS ini memiliki pengertian, yaitu PETS adalah orang-orang, peristiwa, hal-hal, pengalaman, informasi, dan keinginan unik keinginan unik tertentu yang memicu reaksi energi sangat kuat yang dihasilkan oleh emosi tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa PETS di sini adalah orang-orang, kemudian peristiwa, hal-hal, pengalaman, informasi, dan keinginan unik tertentu yang memicu reaksi energi yang sangat besar gitu. Dan emosi ini atau reaksi energi ini dihasilkan oleh emosi dalam diri Anda sendiri gitu. Ya. Itu. Nah, apa pengaruh PETS di sini ya? PETS itu sangat berpengaruh besar ya. Jadi setiap orang pasti memiliki emosi kan. Nah, tetapi tidak semua orang itu memiliki
patch yang bermuatan besar, dan belum tentu seseorang itu dapat mengendalikan patch tersebut. Nah, di sini ada banyak sekali cara untuk menentukan patch tersebut atau mengenali patch tersebut. Yang pertama yaitu Anda harus mencoba bahwa buat diri Anda emosi diri sendiri dulu, ya kalau bisa. Kemudian cari pengalaman-pengalaman, cari orang-orang yang ketika Anda bertemu orang tersebut, yang ketika Anda mengingat hal tersebut itu mendorong diri Anda untuk emosi atau mendorong diri Anda untuk berpikiran yang lebih luas gitu. Sebagai contoh, saya berkelahi dengan teman saya, ya. Itu di dalam diri saya berpikiran, oh, ketika saya emosi, ketika saya akan berkelahi dengan teman saya memiliki daya muatan energi yang sangat kuat, seperti saya sangat bersemangat untuk memukuli atau apa. Nah, dari rasa semangat tersebut, dari rasa muatan energi besar tersebut, kita ubah menjadi hal yang positif, seperti ini kalau saya berkelahi dengan dia, percuma energi saya yang sangat kuat ini saya buat untuk menyakitin orang gitu. Saya buat untuk menyakiti orang, itu tidak berguna kan. Jadi buatlah yang berguna. Oh, ketika saya emosi, ketika saya ingin berkelahi dengan orang, saya buat saja untuk seperti mencakul sawah dan yang lain-lain, atau untuk bekerja, mengerjakan tugas gitu. Karena muatan energi di sini sangat besar gitu. Nah, itu dari patch tersendiri, ya. Kemudian langsung saja masuk ke bab 3, ya. Itu tentang sentuhan akhir, ya. Di sini banyak sekali ada yang namanya visualisasi peristiwa. Apa itu visualisasi peristiwa? Visualisasi peristiwa itu mungkin Anda sudah banyak tahu, ya. Visualisasi peristiwa itu kita menggambarkan peristiwa yang akan terjadi. Ini konteksnya menggambarkan, ya. Bukan berarti mendahului takdir, tapi kita hanya menggambarkan, oh, apa ya yang akan terjadi di depan, apa yang akan terjadi ketika saya seperti ini. Itu saya beri ilustrasi. Ketika seorang atlet akan melakukan pertandingan, yang pastinya oleh pelatihnya itu diberi strategi kan. Diberi strategi untuk, oh, nanti kamu seperti ini di posisi ini melawan dengan ini gitu. Nah, itu namanya visualisasi peristiwa. Jadi ketika kita mengetahui visualisasi peristiwa, maka kita tidak akan bingung untuk kedepannya. Oh, saya sudah diberi gambaran seperti ini, saya tinggal mengerjakannya dengan lurus sesuai apa yang saya bayangkan gitu, seperti apa yang saya visualisasikan gitu, ya. Mungkin seperti itu. Lanjut aja ke bab yang terakhir, ya. Ini ada sepatah kata dari penulis, ya. Penulis ini, ya, merupakan milik dari Chief Executive Officer, ya, perusahaan hosting representation paling sukses di dunia, yaitu namanya Ken Linder and Associates Inc. Ya, itu nama perusahaannya, ya. Di sini Ken merupakan lulusan sarjana dalam bidang antropologi sosial, ya. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi lah, dia sudah menciptakan karya buku ini, ya. Kemudian dia itu menyanggap predikat magna cum laude di Harvard University, ya. Itu cerita singkat dari penulis, ya. Mungkin sudah cukup itu dari saya. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan dari saya ketika dari buku ini yaitu, kendalikan emosi Anda. Jangan sampai emosi Anda menguasai diri Anda untuk melakukan hal-hal negatif. Namun, kuasai emosi Anda, kuasai hawa nafsu Anda untuk melakukan hal-hal positif, ya. Sekian dari saya, Anang Satrio Utomo, ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses.